Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, hari ini acaranya kita itu berbagi pengalaman. Ini tentang masalah penyakit ikan gapi ya. Dan ini sangat penting sekali bagi kita itu breeder Indonesia, sangat penting sekali ketika kita itu menjumpai ikan sakit, apa yang harus dilakukan dan kita itu penyebabnya apa saja nanti kita cari tahu sama-sama. Dan di sini saya ingin jelaskan lagi lur. Ini di depan kalian itu udah ada, ini namanya ilmiahnya apa ya? Kalau kami itu biasanya menyebut penyakit seperti ini itu namanya penyakit masuk angin lur. Ini kalian lihat sendiri seperti ini penyakitnya. Ini kalau biasanya itu ya, nimpanya itu nggak cuma 1-2, tapi hampir satu tank ataupun satu tempat itu, satu lubukan itu banyak yang kena. Ini lagi kita cari tahu ya lur penyebabnya. Kalau bisa dilihat dari ciri-cirinya, biasanya itu masalah pencernaan. Kalau kelihatan ini ya warnanya, airnya kan udah coklat ya, banyak lumutnya. Ini bisa jadi ini udah waktunya ganti air tapi kita telat ganti air, ya jadinya gini. Kalau sebelahnya insya Allah itu masih bening, kalau yang ini kan udah agak kecoklatan. Nah ini bisa dipastikan kalau ini itu sebenarnya masalah pencernaan, lingkungan yang sudah kotor. Dan ini ciri-cirinya penyakit ini gini lur. Oke, saya cari fokus dulu. Ini tuh ikannya kayak hamil lur. Kalau dari atas itu kelihatan kayak hamil. Ini kalian lihat sendiri kayak gini ya, kayak hamil. Kalau kita nggak tahu pasti disisihkan nanti. Kita sisihkan, kita anggap ini sebagai ikan hamil. Ternyata nggak taunya yang keluar nanti cuman kotoran. Soalnya ini nggak pernah virgin ya, ini nggak pernah kita masukin pejantan. Ini ciri-cirinya gini lur. Ini dia itu nggak bisa terbang, nggak bisa tenggelam ke bawah lur. Ini mau kalian apa-apain dia sulit. Mau tenggelam ke bawah itu sulit. Dia cuman mau di atas saja lur. Nah kayak gini tuh, cuman di atas terus gini. Ini ya lucu ya, ikannya kayak gini, kayak ikan moli. Dan ini masih banyak juga lur, ini yang kena itu masih banyak juga. Ini ada, kalau kita cari masih ada sebagian yang kena. Nanti penanganannya itu gini lur. Jadi nanti setelah kita seleksi mana yang sakit dan mana yang masih bisa diselamatkan, nanti kita selamatkan lur. Dan ini perlu kita tahu, nanti kita ganti airnya, ganti total, kuras total. Lalu kita kasih yang namanya sterilisat untuk penyeteril air. Dan nanti yang sudah kelihatan nggak kena ya, nggak kena penyakit atau masih sehat, itu nanti kita pisahkan, kita masukkan di tempat karantina. Dan untuk ini nasibnya gimana lur? Ini saya jelaskan lur, saya ngomong itu berdasarkan pengalaman aja ya. Kalau yang namanya penyakit masuk angin ini sama kayak dropship ataupun sisik nanas ya. Ini hampir sama kayak sisik nanas. Jadi penyakit kalau kayak gini itu bisa diobati lur. Sebenarnya bisa dikasih tetrasiklin juga bisa. Terus pakai kita garam ikan dan sterilisat juga bisa. Cuman persentase sembuh itu ada. Nanti bisa kembali lagi setelah 1 minggu atau 2 minggu. Biasanya itu kembali lagi lur, cepat kambuh. Jadi lebih baik yang kayak gini ya sudah diselesaikan lur. Kita ikhlaskan aja. Terus ini mau diapain? Nah ini rahasia saya ya, biar nanti nggak usah diceritain mau diapain. Yang jelas ini ndak kita teruskan. Entah nanti kita kasih makan tit ya bisa ya. Kalau ini insya Allah kita kasih makan tit gitu ya. Oke. Dan ini solusinya lur, yang terbaik lur. Ini solusi yang terbaik. Nanti yang sehat itu kita teruskan. Yang sehat itu kita rawat kembali di air yang baru. Sebelumnya kita obatin dulu atau kita kasih sterilisat di tempat karantina. Terus nanti kita masukkan setelah 2-3 hari lagi. Itu agar memastikan ikannya itu benar-benar sudah tidak tertular. Nah ini penting sekali lur. Nah ini kemarin ada 2 tempat. Ya kebetulan ya black musko semua karena kondisi airnya udah agak parah ya. Ini udah agak kecoklatan. Kemarin itu kita anggap hamil, tapi anehnya ya kan nggak ada pejantan ya, hamil dari mana? Ya nggak mungkin kita hamili sendiri juga nggak mungkin. Jadi itu banyak lur, itu banyak sekali itu. Masih mungkin kalau 10-an ada ya. Cuman dia itu doyan makan lur, sehat lur. Ini dia doyan makan ya seperti kayak dropship itu. Kayak kok dropship ya? Apa?
Sisik nanas ya. Sisik nanas itu sama. Jadi keluhannya itu sama, masih doyan makan, lahap makan, kelihatan lincah sehat. Cuman dia itu ada yang salah di bagian pencernaannya, Lur. Jadi menggelembung, kayaknya nggak tahu ini bisa kelihatannya bisa beol, Lur. Kalau yang kayak gini tuh bisa buang kotoran. Cuman ya gitu. Mungkin ada salah satu ususnya yang menggelembung ya. Jadi ya udah kita ikhlaskan aja yang ini. Nanti kita seleksi lagi. Dan ini yang perlu kalian tahu lagi, Lur. Kalau sebenarnya kita itu cuman di sini bisa berusaha untuk semuanya, untuk hasilnya itu hanya Allah Ta'ala. Kalau kayak gini itu mau gimana lagi? Ya udah, kita harus berhusnudzon kepada Allah Ta'ala. Kita harus tetap berpikir yang positif. Oh ya, mungkin ini waktunya kita untuk belajar ya. Ini waktunya kita untuk mencari tahu kesalahan kita, mencari tahu apa kelemahan dari farm kita. Kita harus benar-benar memperhatikannya. Jadi ini saya tekankan lagi kepada kalian semua yang ingin mengikuti lelangan ataupun kalian itu juga pengen melihat updatean stok yang ada di farm saya. Kalian itu bisa follow Instagram yang ada di pojok sini, Lur. Ini kalian bisa lihat updatean stok yang ada di dalam Instagram dan kalian itu juga bisa mengikuti lelang. Kalau lelang itu kalian itu yang menentukan harga, saya yang menentukan ikan yang akan dikirim. Jadi kalian sendiri yang akan menilai dan kalian yang menentukan harga. Enak kan? Jadi jangan lewatkan kesempatan yang seperti itu, kesempatan emas, karena di sana itu banyak sekali saya mengeluarkan strain-strain yang bagus ataupun ikan dengan kualitas yang super premium. Dan kalau kalian juga ingin mengikuti promo-promo spesial di hari-hari spesial, kalian juga bisa follow di sana. Dan kalian nantikan setiap updatean stok yang saya beritahukan ataupun updatean stok yang sudah saya share. Dan untuk video kali ini semoga saja bisa memberikan manfaat. Nanti kita lanjut di lain pertemuan lagi ya. Dan insya Allah kita akan buatkan konten yang lebih bagus. Dan hari ini cukup sekian dulu. Adapun kesalahan kata saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata saya ucapkan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.